Selamat siang, perkenalkan nama saya Muhammad Cahyadi dengan NIM 010162000009. Dalam video singkat ini, saya akan memberikan informasi terkait pemerasan dalam ranah industri maupun suatu instansi atau lembaga. Pemerasan dalam suatu industri atau lembaga merujuk pada praktik yang melibatkan tekanan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau kontrol dalam industri ataupun lembaga tertentu. Hal ini bisa terjadi di berbagai tingkatan, baik dalam industri tertentu, sektor bisnis, organisasi non-profit, maupun lembaga pemerintahan. Pada pembahasan saat ini akan mengangkat isu mengenai kasus pemerasan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, di mana ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Firly Bahuri selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindakan pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau juga janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya. Penyidik telah menyita data dan dokumen elektronik meliputi dokumen penukaran falas dalam pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat dari beberapa outlet money changer dengan nilai total 7,47 miliar rupiah sejak Februari 2021 sampai dengan September 2023. Singkat cerita, pada tanggal 7-9 Oktober 2023, foto pertemuan Firly dengan Syahrul Yassin Limpo viral di media sosial. Foto ini menunjukkan Firly sedang berbicara dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis yang terjadi pada Maret 2022. Firly yang awalnya menyangkal pernah bertemu dengan Syahrul akhirnya mengakui, namun dia membantah terjadi pemerasan. Firly juga mengklaim pertemuan itu juga terjadi sebelum KPK menangani kasus korupsi di Kementan. Pada tanggal 16 November 2023, Polda Metro Jaya kembali memeriksa Firly Bahuri dan selanjutnya tanggal 22 November 2023, Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firly menjadi tersangka kasus pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara yang dilakukan di hari yang sama. Polda menyatakan sudah menyita sejumlah bukti dan memeriksa 91 saksi. Hal ini terjadi karena dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, dan menerima pembayaran dengan potongan atau serta gratifikasi. Pemerasan dalam industri atau lembaga bisa memiliki dampak yang serius, termasuk merusak reputasi, merugikan karyawan atau individu, serta melanggar prinsip-prinsip etika dan hukum. Pentingnya penerapan tata kelola yang baik, penegakan hukum yang tegas, dan adopsi standar etika yang tinggi untuk mencegah dan mengatasi praktik pemerasan dalam industri atau lembaga. Mengatasi pemerasan dalam industri atau lembaga merupakan langkah penting untuk memastikan lingkungan kerja yang sehat, etis, dan produktif. Upaya pencegahan penegakan hukum yang tegas serta mengimplementasikan kebijakan dan praktik yang adil sangatlah penting untuk mencegah dan mencurangi praktik pemerasan dalam konteks organisasi. Oleh karena itu, jujurlah untuk dirimu sendiri, jujurlah untuk keluargamu, dan jujurlah untuk mengabdi kepada negeri ini. Terima kasih.